Seekor kelinci jadi bahan percobaan di laboratorium dan dia tuh kelaparan banget. Sampai akhirnya dia bisa membuka kandangnya dia cuy. Karena dia melihat ada sebuah wortel dan dia tuh benar-benar lapar banget. Tapi ternyata wortel ini nyangkut dan waktu dia tarik cuy dia malah kebanting. Dan dia tuh nggak sengaja mencet alat yang ada di laboratorium itu. Dia kaget banget wortel itu jadi gede gara-gara kena cahaya dari alat itu. Akhirnya dia kebayang kalau wortel itu gede banget dia bakalan kenyang banget kan. Dia pencet berkali-kali tapi tiba-tiba wortel itu pun mengeluarkan tangan dan kaki. Bahkan wortel itu tuh jadi kayak manusia yang bisa hidup gitu cuy. Dia benar-benar kaget. Awalnya dia mau berteman sama wortel itu tapi dia kepikiran bahwa dia tuh lapar banget. Dan akhirnya dia mendekat ke wortel itu untuk menggigitnya langsung. Tapi ternyata kakinya terikat di kabel gitu cuy. Pas dia berusaha kejar lagi wortel itu, tiba-tiba dia kebanting. Dan ternyata alat pembesar itu ketarik cuy. Alat itu lepas kendali dan terkena semua barang-barang yang ada di laboratorium. Lanjut Pak 2 ya. Pas kelinci ini ngejar-ngejar wortel, nggak sengaja ketabrak alat pembesar cuy. Kemudian alat itu tuh terkena barang-barang yang ada di laboratorium, yang kemudian terkena bawang dan bawangnya jadi besar dan jadi monster kayak gini cuy. Langsung nangkepin si kelinci. Lihat itu, wortel tuh jadi kasihan sama kelinci. Wortel berusaha untuk nyelamatin kelinci cuy. Walaupun kelinci ini jahat sama wortel. Melihat kelinci udah keadaannya parah banget, wortel itu pun memberanikan diri untuk menyerang bawang ini. Dan tiba-tiba wortel itu menyuntikkan sesuatu ke bawang. Tapi sayangnya belum sempat disuntikkan, bawang itu udah bisa ngelak nih cuy. Akhirnya bawang itu pun mengejar wortel tersebut, tapi kelinci udah bisa lepas akhirnya. Kelinci yang pingsan kemudian bangun dan berusaha untuk menyelamatkan wortel. Tapi pisau yang dipegang sama kelinci kecil banget. Akhirnya dia lihat ada alat pembesar. Dia pakai alat tersebut untuk jadiin pisaunya tuh raksasa dan bisa mengalahkan si bawang ini cuy. Gara-gara kejadian ini mereka saling menyelamatkan. Akhirnya mereka pun bersahabat. Lucu banget ya. Di sebuah kerajaan ada raja dan ratu yang berantem terus cuy. Dan ratu ini tuh benar-benar emosian, semua barang-barang dilempar sama dia. Tapi tiba-tiba barang-barang itu menimpa kepala naga yang ada di bawah kerajaan mereka. Naga itu pun bangun dan akhirnya marah besar kayak gini cuy. Ratu itu pun langsung berusaha menyelamatkan suaminya menggunakan robot milik kerajaan kayak gini. Tapi ternyata naga ini benar-benar kuat banget. Ratu ini beberapa kali hampir kalah cuy. Dia benar-benar panik banget dan tiba-tiba suaminya udah membawa robot yang satu lagi dan langsung berusaha untuk mengalahkan naga tersebut. Akhirnya mereka berdua tuh jadi kompak untuk menyingkirkan naga ini cuy. Di sini mereka pun mulai menyadari bahwa mereka benar-benar saling mencintai walaupun mereka tuh selalu berantem. Akhirnya mereka tuh hidup damai kayak gini, tapi tiba-tiba ada lagi nih hal-hal yang bikin si cewek tuh jadi emosi lagi. Dan lagi-lagi naga ini nggak bisa hidup tenang. Cewek ini selalu merasa sendirian di rumahnya, tapi ternyata enggak. Dia udah siap-siap pergi sekolah sendiri dan sarapan sendirian kayak gini. Bahkan dia tuh kesel banget saat dengar bunyi telepon. Dia nggak mau angkat sama sekali, bahkan dia buang makanannya ke dalam kolam renang kayak gini. Saking keselnya dia ditinggalin sendirian di rumah. Dia suka ngobrol sendiri tapi nggak ada yang ladenin. Sampai tiba-tiba ada yang ngetok pintu dan ternyata seorang polisi cuy. Kemudian polisi itu mau masuk dan dia persilakan aja polisi itu masuk. Tapi tiba-tiba cuy polisi itu benar-benar kaget banget pas lihat di kolam renang. Ternyata ada seorang ibu-ibu yang udah terapung di kolam itu. Anak tadi udah hilang, nggak tahu kemana. Pas dia cari-cari anak itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil juga yang udah terbujur kaku di depan TV. Polisi ini langsung berusaha untuk mencari orang lain. Dan anak ini dengan santainya dia tuh latihan biola. Dan ternyata di dalam satu ruangan ada bapaknya yang udah terikat kayak gini cuy. Pas mau ditolong, anak ini langsung hidupin korek dan udah ada bensin yang udah dia cecerkan. Yang ngebuat polisi itu juga jadi terjebak. Ternyata anak ini jahat. Di sebuah lab biologi ada seekor katak yang udah diikat kayak gini. Pas dia lihat temennya di samping itu udah jadi bahan percobaan cuy. Sampai akhirnya dia tuh jadi ketakutan banget dan berusaha untuk melepaskan diri. Dan akhirnya dia pun berhasil melepaskan diri cuy. Tapi sayangnya anak ini tuh tetap berusaha untuk mengejar katak itu. Sampai di atas meja kayak gini dia tuh berusaha untuk sembunyi. Tapi lagi-lagi anak itu berhasil untuk ngelihat dia lagi. Dia lari lagi tapi malah ketangkep sama anak itu cuy. Pas dia udah ketangkep dia berusaha lagi. Dia keluarin lidahnya dan kena mata anak itu pedih banget. Langsung lepas. Pas lepas dia langsung lihat ke arah jendela. Dia pun langsung loncat dan akhirnya dia berhasil lolos dari anak itu. Tapi sayangnya sampai di bawah cuy ada seseorang yang nangkep dia. Dan ternyata orang itu adalah seorang koki di sebuah restoran. Dan akhirnya katak ini pun digoreng. Pengorbanan yang sia-sia cuy. Pelukis ini nggak dapet ide baru buat ngelukis sampai dia tuh kesel banget. Banyak banget kertas yang udah dibuang kayak gini. Tapi tiba-tiba lukisan dia yang terakhir itu hidup cuy. Tapi sayangnya kakinya belum selesai dilukis dan dia pengen banget nyelesain dirinya sendiri. Tapi
Tapi karena dia nggak bisa manjat, dia berusaha membentuk kertas jadi manusia kayak gini. Dan akhirnya kertas itu bisa ngebantu dia untuk naik ke atas. Kertas itu berusaha manjat dan beberapa kali hampir banget gagal cuy. Tapi akhirnya dia bisa naik dan sembunyi di balik gelas kayak gini. Tapi sayangnya dia hampir banget ketahuan. Waktu jatuh, dia jatuh di atas asbak. Malah dia kena api rokok kayak gini. Pas dia hampir banget terbakar kayak gini, dia pun jatuh ke atas kopi yang ngebuat apinya jadi padam. Waktu dia bangun, dia membantu untuk nyelesain kaki anjing itu. Anjing itu benar-benar senang banget karena kakinya udah lengkap. Tapi tiba-tiba malah ketahuan sama pelukis itu cuy. Tapi akhirnya kertas ini dijadikan ide untuk lukisan yang benar-benar keren banget. Akhirnya pelukis itu pun dapat ide lukisan yang luar biasa. Ini dapat merubah bulu domba menjadi awan. Mereka tinggal di sebuah kampung yang benar-benar gersang banget. Tapi karena bapak ini seringkali menerbangkan bulu domba dan berubah menjadi awan, akhirnya menjadi hujan dan membuat kampung mereka tuh selalu subur. Bapak ini selalu bersama dengan anjingnya yang sangat setia sama dia. Bahkan sampai suatu hari bapak itu mulai sakit-sakitan cuy. Hingga bapak itu tak lagi keluar rumah, membuat anjing itu merasa benar-benar kehilangan. Pas dia masuk ke rumah bapak itu, ternyata bapak itu udah nggak ada lagi. Dia udah pergi untuk selamanya. Beberapa hari mereka nggak keluar dari rumah tersebut sampai-sampai ketika anjing ini keluar dari rumah itu, dia kaget banget ngelihat kampungnya itu udah kembali menjadi gersang karena nggak pernah lagi ada hujan yang turun. Dia benar-benar sedih banget dan berusaha untuk menggantikan bapak itu. Anjing ini pun berusaha untuk mencukur bulu domba dan menerbangkannya, tapi ternyata tetap gagal cuy. Sampai kemudian dengan terpaksa anjing ini pun menyimpan semua domba-domba tersebut. Kita lanjut part 2 ya cuy. Setelah bapak itu sakit-sakitan dan udah nggak ada, anjing ini pun berusaha untuk menggantikan peran bapak tersebut untuk terus menurunkan hujan di kampungnya walaupun dia selalu gagal. Tapi dia berusaha untuk menyelamatkan semua domba-domba ini karena bulunya itu semakin lebat cuy. Tapi ternyata salah satu domba terpental masuk ke tanaman kering dan berduri kayak gini. Tapi nggak lama setelah itu domba itu pun keluar dan ternyata bulunya udah tercukur karena kena duri dari tanaman tersebut. Akhirnya bulunya terbang ke atas langit dan menjadi awan. Anjing itu pun mengeluarkan semua domba-dombanya dan semua bulunya menjadi awan. Akhirnya desanya pun kembali dituruni oleh hujan. Ini pun berhasil menggantikan peran bapak tersebut.